Halo Bapak Ibu Guru hebat, selamat datang di channel Eni Tua Petel. Di video kali ini, saya akan membagikan mengenai pengimbasan praktek baik implementasi kurikulum Merdeka dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat. Apresiasi guru dan tenaga kependidikan merupakan sebuah upaya Kemdikbudristek melalui Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memberikan penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing, guna menstimulasi guru dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Guru dan tenaga kependidikan inovatif adalah guru dan tenaga kependidikan yang selalu melakukan upaya memperbaharui strategi dan mencoba berbagai hal yang baru dengan menggunakan teknologi dalam menerapkan kurikulum Merdeka sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, membudayakan refleksi dan evaluasi untuk melakukan transformasi secara berkelanjutan. Halo Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, saya Dereni Tua Petel, Guru Biologi pada SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Pada video kali ini, saya akan memberikan inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Dunia pendidikan sekarang sudah sangat maju sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut juga membuat konsep pembelajaran kreatif dan inovatif juga bergeser. Oleh sebab itu, konsep pembelajaran kreatif dan inovatif sangat penting untuk dipahami oleh guru. Hal tersebut juga dikarenakan adanya implementasi dari kurikulum Merdeka yang lebih menekankan pada peserta didik. Pada implementasi kurikulum Merdeka sendiri lebih berfokus pada peserta didik. Hal tersebut membuat guru harus memberikan fasilitas yang dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran. Dengan adanya kurikulum Merdeka, pembelajaran menjadi lebih mengembangkan dan juga mendorong potensi dari peserta didik. Hal tersebutlah yang membuat pembelajaran harus dilakukan secara inovatif. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini, harapannya adalah pembelajaran dapat memfasilitasi dan juga meningkatkan minat peserta didik dan terus berkembang. Sesuai hasil evaluasi dan refleksi yang saya lakukan pada materi sebelumnya, maka ada beberapa fakta yang saya temukan pada model corporate learning. Selain memiliki kelebihan, tentu masih terdapat kekurangan di dalamnya. Kelemahan model pembelajaran corporate learning bersumber pada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam menurut Isjoni 2009 meliputi: yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan, fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat, saat diskusi kelas terkadang didominasi seseorang.
Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Mengacu pada pendapat tersebut, maka dengan cooperative learning, siswa dapat berbagi pengetahuan antara sesama teman yang diperoleh melalui diskusi kelompok. Jadi, perolehan ilmu dan pengetahuan tidak hanya berasal dari guru saja, melainkan diperoleh dari diskusi dan sharing dalam kelompok. Antar siswa yang satu dengan yang lain haruslah memberikan kesempatan untuk saling mengemukakan pendapat dengan cara menghargai pendapat orang lain, saling mengkoreksi kesalahan yang ada, dan mengambil keputusan secara bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, ada beberapa kelemahan model pembelajaran cooperative sebagai berikut. Yang pertama, ketakutan beberapa siswa untuk mengeluarkan ide karena akan dinilai oleh teman dalam kelompoknya. Yang kedua, ketidakmampuan semua siswa untuk menerapkan model ini, sehingga banyak waktu yang akan tersita untuk menjelaskan mengenai model pembelajaran ini. Yang berikut adalah keharusan guru untuk melaporkan setiap penampilan siswa dan tiap tugas siswa untuk menghitung hasil presentasi kelompok, dan ini bukan tugas yang sebentar. Yang berikut adalah kesulitan membentuk kelompok yang solid dan dapat bekerja sama dengan baik. Berikutnya, kesulitan menilai siswa sebagai individu karena individu berada dalam kelompok. Model ini hanya digunakan untuk materi pelajaran tertentu. Dan yang berikut adalah kurang mendapat keragaman keterampilan belajar karena hanya dilakukan oleh 2 atau 3 orang. Nah, pada video kali ini saya mengambil judul Video Apresiasi GTK Inovatif 2023 dengan penerapan model personalisasi pembelajaran materi sirkulasi darah pada kelas 11 F8. Seperti namanya, personalisasi pembelajaran adalah model pembelajaran yang dipersonalisasi untuk setiap siswa berdasarkan gaya belajar, latar belakang kebutuhan, dan pengalaman mereka. Melalui pembelajaran yang dipersonalisasi, siswa dapat terbantu untuk belajar lebih cepat dan mudah dalam memahami konsep-konsep baru serta mendorong minat belajar siswa. Sesuai dengan perkembangan zaman, proses pembelajaran lebih diarahkan kepada penggunaan IT. Tetapi kali ini saya mencoba mengkombinasikan perkembangan IT dengan kreativitas berpikir kritis dan berkreasi dari para siswa yang dilakukan secara langsung pada media kertas dengan kreativitas masing-masing mereka dan minat belajar mereka, dengan tujuan menciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia.